Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dengan NIM 10521011, dosen pengampu Rika Rahmadina Putri STMSI dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini kita akan membahas tentang perusahaan multinasional. Apa sih perusahaan multinasional itu? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi di lebih dari satu negara. Biasanya perusahaan ini memiliki kantor cabang atau anak perusahaan di negara lain. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa sih tujuan utama dari perusahaan multinasional? Jadi, tujuan utama perusahaan multinasional yang pertama adalah ekspansi pasar, di mana mereka bisa mengakses pasar baru untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar global. Yang kedua adalah diversifikasi risiko, di mana perusahaan multinasional bisa mengurangi ketergantungan pada satu pasar dengan mendiversifikasikan operasi ke beberapa negara, sehingga dapat mengurangi dampak resiko ekonomi atau politik di satu wilayah. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. Perusahaan multinasional itu memanfaatkan keuntungan biaya produksi yang lebih rendah di negara-negara tertentu termasuk tenaga kerja murah, bahan baku murah, dan insentif pajak. Yang keempat adalah akses ke sumber daya, di mana perusahaan multinasional mengamankan sumber daya alam atau bahan baku yang tidak tersedia atau lebih mahal di negara asalnya. Yang kelima adalah keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan multinasional meningkatkan daya saing dengan mengakses teknologi, inovasi, dan keahlian dari berbagai negara. Yang keenam adalah optimis pajak. Nah, perusahaan multinasional ini memanfaatkan perbedaan sistem pajak internasional untuk mengurangi beban pajak melalui strategi seperti transfer pricing atau menempatkan kantor pusat di negara dengan pajak rendah. Yang ketujuh adalah peningkatan skala ekonomi. Jadi perusahaan multinasional mengoptimalkan skala operasi dengan memproduksi dalam jumlah besar dan menjual di berbagai pasar global yang dapat menurunkan biaya per unit produk. Nah, perusahaan multinasional juga berperan penting dalam ekonomi global. Di antaranya, yang pertama adalah stimulus ekonomi, di mana perusahaan multinasional sering berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia di negara-negara tempat mereka beroperasi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan multinasional juga berperan penting dalam inovasi dan teknologi. Dengan akses ke sumber daya dan pasar global, pasar multinasional sering berada di garis depan inovasi teknologi dan pengembangan produk. Mereka berbagi teknologi canggih dan praktik terbaik di seluruh dunia yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga adalah globalisasi dan integritas. Perusahaan multinasional memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas batas yang memperkuat hubungan ekonomi antar negara-negara dan mendukung globalisasi ekonomi. Dan yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan multinasional sering memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan lokal yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kompetensi di negara tempat mereka beroperasi. Nah, teman-teman, di perusahaan multinasional juga memiliki kekurangan. Apa aja sih kekurangan dari perusahaan multinasional? Yang pertama adalah kompleksitas manajemen, di mana perusahaan multinasional dapat mengelola operasi di berbagai negara dengan budaya, bahasa, dan regulasi yang berbeda, bisa sangat kompleks dan memerlukan sumber daya manajemen yang signifikan. Yang kedua, ada risiko politik dan ekonomi. Perusahaan multinasional memiliki perubahan dalam kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, dan fluktuasi ekonomi di negara-negara tempat mereka beroperasi dapat mempengaruhi bisnis secara negatif. Yang ketiga, ada biaya kepatuhan yang tinggi, di mana perusahaan multinasional harus mematuhi berbagai peraturan dan standar di setiap negara dapat memerlukan biaya yang signifikan, baik dalam hal, waktu, maupun uang. Dan yang keempat adalah masalah budaya dan komunikasi. Perusahaan multinasional juga
memiliki perbedaan budaya dan bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja yang dapat menghambat produktivitas dan kerjasama tim. Yang kelima adalah risiko fluktuasi nilai tukar, di mana perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Teman-teman, di perusahaan multinasional juga memiliki kelebihan. Yang pertama ada akses ke pasar global, di mana perusahaan multinasional memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan ke lebih banyak konsumen di berbagai negara, sehingga meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Yang kedua adalah diversifikasi resiko, di mana perusahaan multinasional mengurangi ketergantungan pada satu pasar dengan beroperasi di berbagai negara, sehingga bisa mengurangi dampak fluktuasi ekonomi atau politik di suatu negara. Yang ketiga adalah skala ekonomi. Perusahaan multinasional memiliki produksi dalam jumlah besar untuk beberapa pasar dapat mengurangi biaya per unit produk, sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang keempat adalah optimalisasi biaya produksi. Perusahaan multinasional juga memanfaatkan perbedaan biaya produksi di berbagai negara, seperti tenaga kerja murah, biaya bahan baku yang lebih rendah, dan insentif pajak dari pemerintah setempat. Yang kelima adalah akses ke sumber daya, di mana perusahaan multinasional mendapatkan bahan baku teknologi dan tenaga kerja yang mungkin tidak tersedia atau lebih mahal di negara asalnya.